Selamat siang Bapak Ibu Guru semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Mafiboki kelas 12 MIPA 2. Pada video kali ini, kami akan menunjukkan proses percobaan yang kami lakukan, juga pembahasan mengenai percobaan kami. Pada mata pelajaran fisika, keempat anggota kami masing-masing melakukan percobaan jalan dan lari dengan berbagai macam jarak. Percobaan ini kami lakukan dengan tujuan kami mampu untuk mengukur kecepatan lari dari berbagai jarak tempuh dan mampu menerapkan prinsip GLB dalam berjalan dan berlari. Pertama-tama, kami menentukan 4 macam jarak pengamatan yang kami tempuh. Kami memilih 10 meter, 20 meter, 30 meter, dan 40 meter sebagai jarak tempuh kami. Lalu kami mulai dari percobaan jalan dengan jarak 10 meter. Dalam melakukannya, kami sambil mengukur waktu tempuh kami sekaligus jarak yang kami tempuh dengan aplikasi bernama Strava. Untuk mendapatkan data GLB, kami berusaha untuk berjalan dengan kecepatan tetap. Setelah percobaan jalan 10 meter, kami beralih ke 20 meter, 30 meter, lalu terakhir 40 meter dengan metode yang sama pula. Setelah percobaan jalan dengan keempat jarak tempuh telah selesai, kami melakukan percobaan lari dengan instruksi dan jarak tempuh yang sama dengan percobaan jalan, begitupun pengukuran data kami dengan aplikasi Strava. Cara kerja aplikasi Strava sangatlah mudah. Kami mendownload dahulu aplikasi gratis ini pada handphone masing-masing pelari. Lalu, setelah muncul pada beranda, melakukan sign in terlebih dahulu dan pelari cukup bersiap di garis start sambil memegang handphone, lalu memencet tombol record di tengah bawah, dan akan muncul seperti ini. Jika pelari sudah siap, langsung tekan tombol start dan waktu otomatis berjalan sekaligus jarak tempuh akan terukur. Jika jarak yang dimau sudah tercapai, tekan tombol stop dan waktu akan berhenti. Layar yang menunjukkan jarak dan waktu itu kami screenshot dan kami jadikan lampiran dalam bukti percobaan. Kami juga menuliskan data kami dalam bentuk tabel. Setelah itu, kami menghitung kecepatan pada masing-masing data dengan rumus V sama dengan S per T, yaitu kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Dapat dilihat bahwa selain Jessie dan Audrey, tidak ada yang kecepatannya stabil atau geraknya secara GLB. Jessie dan Audrey pun hanya dalam satu periode saja bisa mendapat GLB. Gerak Jessie dan Audrey sendiri bisa GLB karena mereka tetap rileks dan cepat dalam aktivitasnya, sehingga mereka mampu menempas pikiran lain dan fokus agar geraknya lurus beraturan. Sedangkan yang lainnya masuk ke dalam GLBB, karena masih ada kekeliruan dalam mengatur kecepatan yang sama dalam beraktivitasnya. Mata pelajaran kedua adalah biologi. Pada mata pelajaran ini, kami diminta untuk mengukur jumlah denyut nadi masing-masing anggota kelompok setelah kami melakukan 3 macam aktivitas, yaitu lari cepat, jalan cepat, dan saat kami duduk. Setelah itu, kami diminta untuk membandingkan jumlah denyut nadi kami setelah melakukan ketiga aktivitas tersebut. Nah, pertanyaannya, apakah 3 macam aktivitas yang berbeda tersebut berpengaruh terhadap jumlah denyut nadi kami? Apakah ada faktor lain yang mempengaruhi jumlah denyut nadi kami? Untuk mencari tahu jawabannya, simak lebih lanjut ya. Denyut nadi adalah berapa kali arteri atau pembuluh darah bersih yang mengembang dan berkontraksi dalam 1 menit sebagai respons terhadap detak jantung. Jumlah denyut nadi dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti usia, jenis kelamin, keadaan kesehatan, riwayat kesehatan, intensitas dan lama kerja, sikap kerja, serta ukuran tubuh atau berat badan. Pada percobaannya, kami mulai dari menghitung denyut nadi saat duduk dengan mengambil posisi duduk selama 3 menit. Lalu, kami menempatkan jari telunjuk pada salah satu titik nadi pada pergelangan tangan sebelah kiri atau leher sebelah kanan dan ditekan sampai menemukan denyut nadi.
Kemudian, kami menghitung denyut nadi selama 60 detik dengan bantuan stopwatch. Setelah istirahat 5 menit, kami mengulang percobaan yang sama. Aktivitas kedua, kami berjalan cepat selama 3 menit, dan aktivitas ketiga yaitu lari cepat selama 3 menit. Kami lalu menghitung denyut nadi kami setelah aktivitas selama 1 menit dan mengulang masing-masing percobaan sebanyak 2 kali, sehingga didapatkan data seperti berikut. Dalam data tersebut, kami bisa mengetahui bahwa ketiga aktivitas yang bervariasi tersebut mempengaruhi jumlah denyut nadi kami. Semakin banyak pergerakan yang kami lakukan, semakin meningkat denyut nadi kami per menitnya. Selain itu, jika ditelaah lagi, denyut nadi per aktivitas pada masing-masing anak juga berbeda-beda. Ternyata, hal ini terjadi karena ada faktor lain yang mempengaruhi banyak denyut nadi masing-masing individu. Berbeda dengan Jessie dan Nadine yang denyut nadinya normal, Audrey dan Raquel yang berusia 17 tahun seharusnya jumlah denyut nadi saat berolahraga tidak melampaui 162 kali per menit. Namun Audrey dan Raquel mencapai angka lebih dari itu. Nah, hal ini disebabkan karena beberapa jam sebelum melakukan percobaan, Audrey mengonsumsi kopi sebanyak 2 gelas. Nyatanya, kopi mengandung kafein yang memicu pelepasan hormon norepinefrin yang menghasilkan efek stimulasi mirip adrenalin. Hormon norepinefrin inilah yang meningkatkan jumlah denyut nadi Audrey. Sedangkan Raquel, pada malam sebelum melakukan percobaan, ia tidur larut malam. Nah, kurangnya jam tidur menjadi penyebab seluruh organ tubuh tidak dapat beristirahat secara maksimal. Misalnya, otak. Otak membutuhkan oksigen lebih banyak saat bergadang supaya dapat bekerja dengan normal. Oleh karena itu, kerja jantung memompa darah akan lebih berat agar kebutuhan oksigen yang diperlukan oleh otak terpenuhi. Tidak hanya itu, faktor berat badan juga berpengaruh di sini. Berat badan Nadine dan Jessie lebih ringan jika dibandingkan dengan berat badan Audrey dan Raquel. Sehingga, denyut nadi Audrey dan Raquel lebih banyak dibandingkan Jessie dan Nadine. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada percobaan ini terdapat 3 faktor yang mempengaruhi jumlah denyut nadi, yaitu konsumsi kafein, jam tidur yang kurang, dan berat badan. Selanjutnya adalah mata pelajaran kimia. Pada mata pelajaran ini, kami membahas tentang pengaruh sifat koligatif terhadap kadar oksigen dalam darah. Sebelum kita lanjut, apa sih sifat koligatif itu? Sifat koligatif adalah suatu sifat larutan yang bergantung pada jumlah partikel zat terlarut dan tidak tergantung pada sifat zat larut itu sendiri. Maka, hubungan antara sifat koligatif dan kadar oksigen terdapat pada kelarutan oksigen dalam darah. Tubuh memerlukan oksigen untuk dapat melaksanakan proses metabolisme dalam sel atau untuk menghasilkan energi. Pada paru-paru terjadi proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida, lalu oksigen akan berdifusi ke dalam darah. Darah kaya oksigen akan dipompa dan dialirkan ke seluruh tubuh oleh jantung. Saat kita berolahraga, tubuh akan menggunakan banyak energi. Karenanya, tubuh harus bekerja ekstra untuk menghasilkan energi. Dengan kata lain, tubuh akan memerlukan lebih banyak oksigen untuk memenuhi kebutuhan oksigen dalam sel. Maka, dapat dikatakan bahwa kelarutan oksigen dalam darah akan meningkat dan kadar oksigen pada darah akan berkurang. Sehingga jantung harus bekerja ekstra untuk memompa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh. Untuk menaikkan sifat koligatif pada darah, dapat dilakukan dengan hal-hal berikut. Berolahraga, seperti lari dan bermain basket, menjaga pola hidup sehat, dan melakukan aktivitas-aktivitas berat. Selain itu, kita juga dapat mengkonsumsi makanan yang kaya akan zat besi seperti bayam yang dapat meningkatkan kandungan hemoglobin dalam tubuh. Yang terakhir adalah pelajaran matematika minat. Berdasarkan data percobaan fisika,
kami dapat menampilkan grafik fungsi kecepatan terhadap waktu untuk jenis gerak GLBB. Sebagai tambahan, kami juga menghitung rata-rata dan simpangan baku dari data percobaan mencari kecepatan dan denyut nadi. Berlandaskan data yang sudah didapat, berikut adalah grafik kecepatan terhadap waktu dalam jalan dan lari. Sumbu X yang tertera adalah waktu, dan sumbu Y adalah kecepatan. Grafik yang dibuat hanya satu setiap aktivitas dengan membedakan tipe garis pada masing-masing pelari. Dan titik yang ada merupakan tanda henti setiap jarak 10 meter. Selain grafik, kami menghitung min dan simpangan baku dengan rumus sebagai berikut. Dalam menghitung rata-rata data kecepatan, kami menghitung rata-rata kecepatan jalan setiap anak dan total semua, dan rata-rata kecepatan lari setiap anak dan total semua. Salah satu contoh cara menghitung min yaitu sebagai berikut. Sedangkan simpangan baku yang kami hitung adalah dari kecepatan rata-rata semua anak dan kecepatan masing-masing anak. Cara menghitung simpangan baku adalah dengan membuat terlebih dahulu tabel berisi XI dikurang X bar, dan XI dikurang X bar yang hasilnya akan dikuadratkan. XI berisi data kecepatan dan X bar merupakan rata-ratanya. Setelah dihitung, XI dikurang X bar dikuadratkan lalu ditotal. Hasil sigmanya lalu dimasukkan pada rumus simpangan baku. N pada rumus merupakan banyaknya data XI yang ada, sehingga pada perhitungan ini terdapat 16 XI. Lalu, angka dimasukkan pada rumus dan dihitung, dan itulah hasil simpangan bakunya. Beralih pada percobaan biologi, kami membuat grafik banyak denyut nadi pada 3 kegiatan, yaitu duduk, berjalan cepat, dan berlari cepat. Kami menghitung rata-rata denyut nadi berdasarkan sumbu Y-nya, yaitu banyak denyut nadi. Rumus untuk menghitung rata-rata yang kami pakai sama dengan yang kami pakai dengan fisika, dengan X-nya yaitu banyak denyut nadi. Kami menghitung rata-rata masing-masing anak, juga rata-rata total denyut nadi masing-masing aktivitas. Tidak lupa, kami juga menghitung simpangan bakunya yang bisa dilihat yaitu sebagai berikut. Sekian penjelasan dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih telah menyaksikan.